Sebuah tempat di mana menjadi daratan tertinggi di dunia. Kita dapat menginjak bumi, namun dekat dengan langit. Tak pernah goyah, walau diterjang hembusan badai, membeku berselimutkan salju. Chomolungma, masyarakat Tibet biasa menyebutnya Bunda Semesta. Namun, masyarakat Nepal menyebutnya dengan nama Sagar Mata, yang dalam bahasa Sanskerta berarti kepala langit. Berdiri kokoh di antara jajaran pegunungan Himalaya pada tahun 1996, daratan ini diterpa badai hebat, menjebak setiap orang yang berada di sana, yang mengakibatkan adanya korban meninggal dunia. Inilah dia, Mother Goddess of the World atau Peak of Heaven, Gunung Everest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di channel Moge. Masih bareng kita berdua di tempat dan set yang sama. Oke. Maksud lo apa pakai kostum begitu? Biar suasana baru aja. Style gue udah keren ya. Biasa aja sih. Gue ngeliat kayak Mbak Marijan ya. Ngaco aja teman-teman. Nah Rick, malam hari ini gue bakal bahas tentang gunung tertinggi di dunia. Oke. Yaitu Gunung Everest. Dimana pada tahun 1996 itu terjadi suatu bencana di mana waktu itu ada 8 orang yang meninggal ketika melakukan pendakian. Nah, sebelum gua bahas kronologinya seperti apa, bagaimana ke-8 orang ini meninggal, gua bakal kasih informasi sedikit sama lo tentang sejarah Gunung Everest. Ya. Gunung Everest ini tingginya 8.848 mdpl. Pada tahun 1802, Rick. Itu Inggris membentuk suatu lembaga yang diberi nama Great Trigonometric Survey. Iya. Lembaga ini tuh bertugas melakukan pemetaan permukaan bumi. Pada tahun 1852, tim GTS berhasil mengidentifikasi dataran tertinggi di pegunungan Himalaya. Nah, waktu itu dataran ini diberi nama Puncak 15 dengan ketinggian 8.839 mdpl. Namun pada tahun 1856, 4 tahun setelahnya, melalui pimpinan GTS waktu itu Sir Andrew Scott menilai bahwa dataran atau Puncak 15 ini berpotensi menjadi dataran tertinggi di dunia. Nah, barulah pada tahun 1965 GTS ini merubah atau mengganti nama Puncak 15 menjadi Gunung Everest. Kenapa dinamain Gunung Everest? Karena nama itu diambil dari seorang pendiri GTS yang bernama Sir George Everest sebagai penghargaan atau penghormatan kepada pimpinan atau pendiri lembaga GTS ini. Makanya diberi nama Everest lah sama Sir Andrew Scott ini. Nah, pada waktu itu setelah diganti nama menjadi Everest, banyak pendaki yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Everest. Hanya saja waktu itu izin yang dikeluarkan Nepal itu cukup susah lah. Waktu itu Nepal hanya memberi 1 izin untuk 1 tahun di musim pendakian ke Gunung Everest. Nah, akhirnya pada tanggal 29 Mei tahun 1953 ada 2 orang pendaki yang berhasil mencapai puncak Gunung Everest, yang bernama Edmund Hillary dan Tenzing Norgay. Nah, akhirnya beredarlah kabar semua tuh, beredar ke seluruh dunia. Akhirnya banyak pendaki yang penasaran ingin mencoba peruntungannya mendaki ke Gunung Everest juga. Nah, sampai akhirnya Nepal itu memberi pelonggaran izin gitu untuk melakukan pendakian ke Gunung Everest. Cuma waktu itu bagi siapapun yang ingin mendaki ke Gunung Everest, mereka harus membayar 10.000 USD atau US dollar per orang. Cukup mahal sih ya. Lumayan itu. Cukup. Ya, Expensive kalau bahasa Inggrisnya. jadi meskipun mahal ya, nggak sedikit orang justru yang datang. Setiap musim pendakian tuh selalu penuh aja. Bahkan sampai sekarang pun setiap musim pendakian tuh selalu penuh di Gunung Everest itu. Malah makin banyak peminat. Malah makin banyak, apalagi sekarang di informasi yang di zaman sekarang kan cepet kan. Nah, akhirnya ada 2 orang pendaki lagi, Rick, yang sampai berkali-kali gitu loh. Nah, orang itu bernama Rob Hall atau Robert Hall dan Scott Fisher.
Nah, Rob Hall ini berhasil mendaki puncak Gunung Everest itu pada tahun 1994. Jadi tahun 94 itu si Rob ini, Rick, berhasil 4 kali, Rick, mencapai ke puncak Gunung Everest. Cuman waktu itu Scott Fisher justru 1 tahun lebih dulu. Jadi Scott Fisher dulu nih yang berhasil nih 93, disusul waktu itu sama si Rob 1 tahun setelahnya. Cuman si Rob ini 1 tahun itu bisa 4 kali nyampai ke puncak Gunung Everest. Karena keberhasilan mereka berdua ini, Rick, mendaki Gunung Everest, akhirnya mereka itu membuka suatu perusahaan ekspedisi pendakian ke Gunung Everest. Keren. Dan perusahaannya juga sih cukup berhasil sih menurut gue. Karena di setiap musim pendakian, setiap tahunnya mereka tuh selalu dapat banyak kliennya. Banyak klien yang datang untuk memakai jasa perusahaan ekspedisi pendakiannya. Dan nama perusahaan dari kedua orang ini, Rick, Rob Hall itu mendirikan perusahaannya itu yang bernama Konsultan Adventure. Dan yang si Scott ini, Rick, mendirikan perusahaan dengan nama Mountain Madness. Nah, cuman pada saat itu, Rick, mereka berdua nih meskipun beda perusahaan tapi sering jalan bareng gitu loh. Kalau dapat klien tuh ya udah jalannya bareng, sering jalan bareng sampai akhirnya pada tahun 1996 kedua perusahaan itu tuh cukup lumayan banyak lah memakai jasanya. Nah, jadi gitu, Rick, sejarahnya. Kejadian 1996 ini tokoh utamanya ya kedua orang ini, si Rob dan si Scott. Nah, Rick, pada tahun 1996 waktu itu memasuki bulan Maret sampai dengan Mei. Kenapa bulan Maret sampai dengan Mei? Karena bulan itu bulan yang cuacanya bagus lah ya untuk melakukan pendakian ke Gunung Everest. Makanya ke Gunung Everest itu biasanya orang mendaki itu ya di bulan-bulan Maret sampai Mei. Nah, waktu itu, Rick, kedua perusahaan ekspedisi ini yang dipimpin Rob sama Scott ini, Rick, itu mendapatkan masing-masing 8 klien atau peserta. Nah, sampai akhirnya pada saat waktu itu, pada tanggal 31 Maret 1996, mereka semua berangkat dari Kathmandu menuju bandara kecil yang bernama Lukla. Nah, sesampainya di bandara Lukla ini, Rick, kedua perusahaan ekspedisi ini melanjutkan perjalanan menuju ke base camp Everest yang berada di ketinggian 5.637 mdpl kalau nggak salah. Nah, setelah sesampainya di base camp, akhirnya mereka juga ketemulah sama perusahaan-perusahaan ekspedisi lain. Salah satunya dari perusahaan ekspedisi pendakian gunung dari Taiwan yang dipimpin waktu itu Go Min Ho, yang biasa disebut Makalu. Nah, biasalah ngobrol-ngobrol dulu. Kan di base camp Everest. Nah, sesampainya di base camp Everest pun mereka juga nggak bisa langsung mendaki lagi ke titik berikutnya, Rick. Jadi di base camp itu mereka tinggal atau stay beberapa hari lah gitu untuk melakukan proses aklimatisasi. Di mana aklimatisasi itu proses menyesuaikan kondisi tubuh dengan lingkungan sekitar, menyesuaikan udaranya, oksigennya gitu. Karena kan di ketinggian segitu kan oksigen udah mulai tipis, Rick. Orang yang nggak biasa mungkin pusing gitu kepalanya. Biasanya kan ada gejala-gejala ketinggian itu pusing, muntah-muntah gitu. Nah, akhirnya dari situ mereka melakukan aklimatisasi lah ya. Prosesnya itu mereka dari base camp menuju ke dataran yang lebih tinggi, terus turun lagi, naik lagi, turun lagi, sampai benar-benar tubuh mereka tuh bisa beradaptasi. Akhirnya anggota dari kedua tim ini mulai terbiasa dan mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya itu. Mereka berangkat melanjutkan perjalanan. Jadi pada tanggal 6 Mei 1996 mereka melanjutkan perjalanan dari base camp Everest menuju ke camp 1, camp 2, camp 3, camp 4. Setelah camp 4 ini mereka akan memasuki area yang dinamakan dead zone. Nah, di area dead zone ini, Rick, itu ketinggiannya itu lebih dari 8.000. Yang tubuh manusia juga nggak didesain gitu loh buat berada di ketinggian tersebut. Bisa kalau nggak tanpa bantuan oksigen bisa modiar, mungkin mati itu di situ. Akhirnya si kedua tim Rob dan Scott ini, Rick, berangkatlah menuju camp 1, berhasil. Camp 2, sesampainya di camp 2 itu istirahat dulu. Mereka istirahat itu waktu itu sehari apa 2 hari ya. Jadi setelah istirahat di camp 2, mereka melanjutkan perjalanan ke camp 3 pada tanggal 8 Mei 1996. Nah, saat mereka melakukan perjalanan ke camp 3 itu, Rick, ada sedikit kendala.
rute yang mereka tempuh itu macet, Rick. Iya. Karena banyak pendaki lain yang kebetulan berbarengan gitu loh, mendaki. Nah, akhirnya ketika sampai di pos 3, seluruh leader atau ketua tim ekspedisi ini berkompromi lah, musyawarah lah, berdiskusi lah. Gimana caranya perjalanan ke Camp 4 kita nggak bakal terkendala dengan kemacetan di rute perjalanan itu. Berdiskusi nih akhirnya. Akhirnya tim Rob dan tim squad itu dapat giliran pertama. Akhirnya pada tanggal 9 Mei tim squad dan tim Rob ini berangkat menuju ke Camp 4 melanjutkan. Iya. Setelah ke Camp 4, sebelum masang tenda ternyata badai nyerang. Waduh. Sebetulnya kalau nggak ada badai mereka tuh langsung melanjutin ke area dead zone itu, Rick. Cuman karena ada badai, mereka tunda dulu. Akhirnya mereka bikin tenda lah di situ. Jadi sambil nunggu badai reda nih, waktu itu Rob itu ngasih instruksi lah sama pesertanya gitu ya. Kalau malam ini badai nggak reda, kita bakal nunda pendakian. Cuman kalau badainya reda pada malam hari, kita bakal ngelanjutin perjalanan sampai ke puncak malam itu juga. Gue bakal jelasin, satu tim ini ada 12 orang, Rick. 8 orang peserta, 2 orang guide, 1 leader, 1 serpa. Serpa tuh masyarakat lokal pribumi situ, yang emang dikenal dengan memiliki kekuatan super untuk mendaki ke Gunung Everest lah. Kuat lah fisiknya lah gitu lah. Ya mungkin karena orang lokal kali ya, terbiasa dengan keadaan iklim dan cuaca, keadaan ketinggian juga biasa. Itu Serpa namanya. Nah, di situ juga Rob itu ngingetin perjalanan ke puncak itu bakal menjadi perjalanan tersulit di sesi pendakian ke puncak Gunung Everest. Kenapa? Karena dari Camp 4 itu lo bakal masuk ke area dead zone yang tadi gue terangin dan akan melewati beberapa titik yang agak sedikit ekstrim gitu loh. Nah, titik itu tuh bernama The Balcony, The South Summit, dan Hillary Step. Baru dari Hillary Step itu puncak. Akhirnya si Rob ini bikin peraturan tak tertulis lah, Rick. Kalau sampai jam 2 siang kita atau tim belum sampai ke puncak ataupun sudah sampai ke puncak, intinya pendakian ke puncak itu dibatasin sampai jam 2 siang. Sampai nggak sampai turun. Nah, untuk menyupport perjalanan mereka itu, Rick, masing-masing pendaki itu diberi jatah 2 tabung oksigen. Yang diperkirakan itu 1 tabung untuk naik, 1 tabung untuk turun, dan 1 tabung oksigen itu bakal bertahan 7-8 jam lah. Makanya mereka itu dibekali 2 tabung itu. Ya karena udah mau ada di ketinggian 8.000 meter lebih ya. Nah, cuman nggak hanya di situ aja, Rick. Serpa dari kedua tim ini sebetulnya udah mengantisipasi untuk bawa tabung cadangan. Nah, mereka bakal naruh tabung di titik-titik tertentu lah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya entah tabung oksigen rusak, bisa ganti gitu kan, karena ada cadangan gitu yang udah Serpa taruh di beberapa titik gitu. Jam 2 siang sampai nggak sampai kita turun. Ya disepakati lah semua. Nah, di Camp 4 itu, Rick, sebelum melanjutkan perjalanan itu, sebetulnya squad ketua tim leader dari ekspedisi Mountain Madness ini, rekannya si Rob, itu sebetulnya keadaan fisiknya itu udah lemah. Lagi kurang fit, cuma dipaksakan aja waktu itu. Ya, karena pada saat itu tuh semangat mereka semua tuh masih menggebu-gebu lah. Semangat itu juga terlihat di salah satu peserta yang ada di tim Rob. Namanya Doug Hansen. Punya cerita nih, Rick. Si Doug Hansen ini itu udah pernah mendaki tahun sebelumnya melalui perusahaan ekspedisi si Rob juga. Cuman pada saat itu nggak berhasil naik sampai puncak. Ya entah ada kendala apalah. Bahkan untuk melakukan pendakian tahun ini nih, tahun 1996 ini bersama Rob lagi tuh, si Hansen ini sampai kerja di 3 tempat. Ya karena kan biayanya nggak murah. Jadi perusahaan ekspedisi dari Rob dan Scott ini, Rick, itu memasang tarif untuk melakukan pendakian kepada peserta itu 65.000 USD. Makanya si Hansen itu sampai kerja di 3 tempat loh.
hampir 1 miliar itu. Hampir 1 miliar kalau dikurusin sekarang. Iya, kalau dikursin Iya kan? sekarang. Dan informasinya juga si Hansen juga uangnya nggak cukup waktu itu, Rick. Jadi nggak target lah ngumpulin duitnya. Cuman waktu itu Rob ngasih diskon, Rick. Iya. Lu punyanya berapa? Sekian-sekian. Ya udah, ikut. Gua kasih diskon. Ya, makanya si Hansen ikut lagi tahun 1996. Iya. Oke, akhirnya semua nih kedua tim ini berangkat, Rick. Dari T4 menuju ke area dead zone ini. Iya. Nah, singkat cerita, Rick, kedua tim ini udah melewati titik yang namanya di balkoni. Dan bakal menuju ke titik selanjutnya, yaitu South Summit. Iya. Nah, pada saat mereka sampai ke South Summit, Rick, mereka itu kaget. Karena untuk menuju titik selanjutnya, dari South Summit ke selanjutnya itu, Rick, itu harus memakai tali gitu loh. Untuk nopang perjalanan mereka, itu namanya fixed rope. Nah, pada saat mereka datang, talinya belum kepasang. Iya. Akhirnya marah lah nih kedua leader ini nih sama si Sherpa, karena yang masang tugasnya yang masang tali fixed rope itu ya tugasnya Sherpa. Nanya lah akhirnya si Rob ini, kenapa belum kepasang gitu loh. Malam itu kan keadaannya lagi badai gitu loh. Kalau gua paksain masang tali pada saat malam itu juga bahaya bagi mereka. Tanpa pikir panjang, akhirnya Rob ini nyuruh kedua timnya atau guide-nya nih dari kedua tim itu, tim Rob dan Scott, untuk masang tali fixed rope. Si Beck dan si Antoli, nama guide-nya nih, masang. Akhirnya kepasang lah sama dia. Saat mereka masang tali fixed rope ini, Rick, ada 4 pendaki dari tim Rob yang memutuskan untuk balik lagi. Kenapa itu? Karena satu, waktu juga, ya kan? Kalau belum kepasang berarti makan waktu nih. Kan Rob udah bilang, kalau jam 2 nggak sampai dan nggak sampai, lo harus turun semua. Ya waktu itu tuh yang keempat ini kayaknya pesimis gitu loh. Daripada nyelakain diri sendiri, mendingan gue balik. Akhirnya keempat pendaki dari tim Rob ini turun balik arah ke camp 4. Nah, singkat cerita, si kedua guide ini berhasil lah masang fixed rope itu, dan kedua tim ini akhirnya melanjutkan. Akhirnya kan dari tim Rob itu kan sisa 4 peserta doang, Rick. 4 peserta sisa dari tim Rob, 8 peserta masih utuh dari tim Squad. Sampai pada akhirnya jam 1 siang tanggal 10 Mei, sebagian dari tim Squad itu udah berhasil menginjakkan kakinya di puncak Gunung Everest. Di situ disusullah 1 jam setelahnya, jam 2 siang, sisa dari tim Squad. Tim Rob belum pada sampai semua. Tim Squad dulu. Akhirnya tim Squad ini 88 udah berhasil nih pada jam 2 siang. Cuman waktu itu, Rick, justru leadernya yang belum sampai si squadnya. Yang gua bilang tadi, sebetulnya di camp 4 itu si squad itu kan udah fisiknya kan udah ngerasa udah nggak enak gitu loh, udah ngerasa lemah lah gitu. Cuman karena emang mungkin tanggung jawab ya, perusahaan dia juga seorang leader juga, akhirnya ya maksain lah. Akhirnya jam 3 lah, sekitar jam 3-an, Rob dan timnya berhasil sampai puncak. Telat sejam tuh berarti? Telat sejam. Disusul sama squad 45 menit setelahnya. Jadi jam 4 lah sebetulnya mereka sampai, itu jam 4 kurang. Sampai semua. Cuman, Rick, waktu itu tuh masih ada yang ketinggalan. Siapa itu? 1 orang. Tebak. Lo bisa nebak gak siapa nih yang ketinggalan? Kisi-kisinya tuh udah gua kasih di... Hansen. Nah, yang sampai kerja ke 3 tempat itu masih ketinggalan. Ya Allah. Terus akhirnya Rob sama Scott ini nyuruh semua pesertanya nih yang udah sampai puncak nih turun duluan. Akhirnya karena lama nih, si Rob sama Scott itu mutusin turun. Tapi Scott waktu itu nolak buat diajak turun Rob. Udah, lo turun duluan deh. Gue masih mau ada di sini gitu. Badan gue udah nggak kuat gitu kan. Ya kalau sempat lo informasikan aja untuk bawain tabung oksigen ke gue lah. Tim untuk ngebantu dia lah. Akhirnya dengan berat hati ya, Rob ninggalin Scott di puncak. Akhirnya Rob turun lah nih. Turun, nggak lama dari puncak itu, belum lama dia turun itu kepapasan sama Hansen. Sebetulnya pas papasan itu, Rob itu udah bilang, Sen, udah nggak apa-apa, gagal lagi. Ini udah sore ini, kita harus segera turun. Oksigen kita juga udah mau habis. Kita tuh cuman punya oksigen terakhir nih buat turun nih. Kalau kita nggak sampai ke camp 4,
itu bakal membahayakan diri kita. Iya. Tapi waktu itu Hansen nolak. Puncak sebentar lagi. Gua nggak akan nyanyiin pendakian kali ini. Mungkin gua boleh gagal di tahun lalu, tapi di tahun ini gua nggak boleh gagal, kata Hansen. Semangat juangnya. Semangatnya gua masih. Meskipun waktu itu udah payah lah, udah payah lah gitu kan. Akhirnya Rob kasihan mungkin ya, iba lah, diantar lah. Dulu lah si Rob ini. Oke lah, gua anter. Gua juga nggak tega ngeliat lo naik sendirian. Naik lagi berarti. Naik lagi, Rob. Cuman selang 15 menit nyampe, Rick. Jam 4 pas lewat dikit lah gitu, berapa menit gitu kan. Nyampe lah si Hansen itu, dibantu sama Rob itu ya, sambil dipapah-papah gitu kan akhirnya. Nah, akhirnya si Rob itu melakukan kontak radio ke base camp, ke timnya. Akhirnya tim dari base camp itu nanya, Rob, lo udah ada di mana gitu? Lo posisi ada di mana nih? Gue masih di puncak. Pasta, pada kaget lah timnya yang ada di base camp. Gila lo ya, jam segini masih ada di puncak. Turun, cepetan turun. Gue dapet informasi dari BMKG setempat, kata tim base camp itu, sore ini bakal ada badai. Buruan lo turun. Gue mau lo turun sekarang. Akhirnya ngedenger informasi dari tim yang ada di base camp itu, Rob langsung buru-buru turun sama Hansen. Cuman waktu itu Scott masih tetap aja pengen di atas. Masih tetap di atas aja. Ayolah, sedikit-sedikit gitu kata Rob itu kan. Lo turun bareng sama gua, bareng sama Hansen, kita bertiga turun. Akhirnya nurut lah si Scott ini. Turunnya sambil terpapah-papah nih. Akhirnya si Rob itu nolongin dua orang ini lah. Scott sama Hansen. Turunlah mereka. Nah, bener aja, Rick. Informasi yang diinformasikan oleh base camp bahwa bakal ada badai itu terjadi. Nggak lama dia turun dari puncak, badai itu. Langit tiba-tiba gelap, hujan salju, angin gede gitu. Waktu itu udah terlalu sore juga, menjelang maghrib, Rick. Mereka akhirnya maksain lah turun. Dari situ Scott itu ketinggalan di belakang, Rick. Ketinggalan. Hansen dan Rob ini udah duluan ke depan nih, ya kan? Nah, di sisi lain, yang berhasil waktu itu sampai ke keempat itu cuman Anatoly, yang guide-nya itu, yang masang fix rope itu sebelum matahari terbenam. Jadi sisanya ini itu masih berpencar itu acak-acakan masih ada di area dead zone itu, Rick. Jadi baru satu orang yang baru sampai CM4. Gue pikir timnya tuh udah pada turun sampai belum, CM4 ya. Belum, masih tersebar di situ, masih disebar di rute pendakian itu, dead zone itu. Jadi yang berhasil sampai ke pos 4 sebelum maghrib itu, sebelum gelap itu, Rick, cuman satu orang, si Anatoly itu. Lainnya masih acak-acakan di rute itu, entahlah si ini sama siapa, si itu sama siapa gitu loh. Di sisi lain nih Scott ini sendiri, Rick. Ya kan, turun sendiri. Dan gak lama Scott pun tumbang waktu itu. Ya pingsan lah ya. Nah, waktu itu gak jauh dari situ tuh sebetulnya udah ada serva dari timnya Scott. Si Lobsang namanya. Akhirnya nyamperin lah nih Lobsang nih ke Scott. Ayo kita jalan pelan-pelan. Gue bakal bantu lo. Akhirnya Scott bilang gini, gue udah gak kuat. Mendingan lo turun. Buru-buru turun. Informasikan sama tim yang ada di base camp untuk nolong gue dan bawain gue oksigen. Akhirnya si Lobsang pun ninggalin Scott. Nah, di sisi lain si Hansen sama si Rob ini, Rick, lagi jalan, kan? Udah mah gelap, badai juga, angin juga, hujan salju juga gitu loh. Yang dingin tambah dingin, mau jalan melanjutin bingung, takut jatuh karena jarak pandangnya kan berkurang, ya kan? Enak banget. Oksigen bentar lagi habis. Cuman di satu sisi, Rick, kalau mereka tetap stay di situ, itu bahaya juga. Mereka itu bakal terkena hipotermia. Ya kan? Kalau mereka stay. Kalau mereka lanjut, resikonya jatuh, kepleset. Bingung lah mereka itu kan. Gak lama dari situ, Hansen tumbang, Rick. Jatuh. Oksigennya habis, udah keadaan fisiknya udah payah, kehabisan oksigen. Akhirnya Rob itu ngontek tim yang ada di base camp untuk meminta pertolongan nganterin oksigen. Akhirnya waktu itu ada tim yang bernama Haris yang melakukan
pertolongan dan mengantarkan oksigen ke Rob. Nah, di sisi lain yang gua bilang tadi, sebagian tuh masih tersebar. Sebetulnya tim Basecamp itu lagi melakukan penyelamatan kepada tim atau peserta dari si Rob dan squad. Karena mereka juga kan masih tersebar nih. Yang sampai ke bawah sebelum matahari terbenam kan cuma si Antoli tadi. Nah, akhirnya tim ini tuh di sisi lain itu nolongin peserta-peserta Rob sama si squad ini, Rik. Cuman waktu itu setelah mereka berhasil menyelamatkan peserta atau klien-klien Rob dan squad ini, itu ada 2 pendaki juga yang tumbang. Namanya Beck dan Yasuka. Yasuka ini cewek, warga negara Jepang. Setelah dibangunin tuh sama tim penolong yang dari Basecamp itu tuh, kedua orang ini nih nggak sadarkan diri udah. Akhirnya ditinggal lah kedua orang ini. Setelah ditinggal, cuman ajaib nih, Rick. Nggak lama setelah ditinggal, Beck akhirnya sadar loh. Kan ada 2 nih yang tumbang nih, Beck sama Yasuko. Tuh Beck tuh sadar lagi. Pas dia buka mata udah nggak ada siapa-siapa. Dia ngelihat Yasuko tuh nggak jauh dari dia. Dia coba buat nolong Yasuka. Cuman waktu itu Yasuka udah meninggal dunia. Akhirnya Beck pun secara tertatih-tatih turun sendiri lah dan berhasil sampai ke camp 4. Alhamdulillahnya tuh. Nggak digotong tuh Yasuka ya? Nggak digotong loh, gimana orang Beck juga keadaannya lagi begitu dan udah meninggal juga, Rick. Yasukanya udah meninggal juga. Ya alhamdulillahnya sih si Beck ini berhasil meskipun tertatih-tatih sampai ke camp 4 gitu kan. Nah, squad yang ketinggalan itu, Rick, sebetulnya itu udah ada pertolongan. Udah ada pertolongan. Nungguin pertolongan itu datang, cuman karena kelamaan gitu kan. Sebelum pertolongan datang, squad ini udah meninggal. Udah hipotermia mungkin. Baik lagi lah ke si Rob dan Hansen ini, Rick. Yang tadi gue bilang si Rob ini lagi ngontek-ngontek itu kan, minta bantuan itu. Si Rob dan Hansen itu masih ada di titik Hillary Step yang masih belum jauh dari puncak. Rob pasrah lah ya. Akhirnya nekat lah dia turun lah sambil mapa si Hansen. Tim juga waktu itu berusaha untuk ngontek-ngontek Rob, cuman gak ada balasan. Nah, di perjalanan Rob sama si Hansen itu turun, posisinya tuh nggak berdampingan, Rick. Si Hansen posisinya ada di belakang. Jadi pas mereka turun, Hansen yang tumbang itu akhirnya hilang dari pandangan Rob. Kemungkinan keprosok juga, prosok jatuh ke tebing. Jadi pas waktu Rob nengok ke belakang, Hansen udah nggak ada. Akhirnya Rob komunikasi lagi lah sama tim yang di Basecamp bahwa si Rob itu kehilangan Hansen gitu loh. Sambil berkomunikasi ke Basecamp dengan nada yang udah atau suara yang udah lemes atau terpatah-patah gitu, terbata-bata itu, akhirnya tim Basecamp itu berinisiatif buat menghubungin istrinya si Rob. Akhirnya berhasil lah nih tim Basecamp nih melalui telepon satelit atau akhirnya disambungin lah ke kontak radio si Rob. Jadi mereka itu berdiskusi lah, Rob dan istrinya itu melalui siaran kontak radio itu, Rick. Rob itu mau ngasih nama calon anaknya karena istrinya itu lagi ngandung 7 bulan. Ya intinya siapa nih anak kita bakal dikasih nama siapa gitu kan. Ini berdiskusi lah. Akhirnya si Rob tuh semangat lagi lah. Semangat lagi. Waktu itu Rob udah putus asa juga gitu kan. Kehabisan oksigen juga. Dingin juga, di tengah badai juga. Memutuskan buat turun lah. Ya kan, di sisa-sisa tenaganya itu. Cuman waktu itu, Rick, di perjalanan si Rob turun, tim Basecamp tuh coba ngontek-ngontek lagi. Tapi nggak ada jawaban. Sampai jam 4 pagi. Dengan kondisi panik nih, tim di Basecamp nih panik nih kan. Si Rob nih gimana keadaan? Tiba-tiba di jam 4:30, Rob tiba-tiba ngehubungin Basecamp. Ada suara kontak radio masuk. Gua Rob, keadaan gua udah nggak kuat. Kalian bisa menghubungi istriku kembali gitu. Intinya si Rob itu pengen ngomong lagi lah sama istrinya. Akhirnya tim Basecamp sambungin lagi lah ke istrinya, ngomongin istrinya lagi buat nyemangetin si Rob lagi. Nah, di percakapan terakhir bersama istrinya itu, Rick, melalui kontak radio itu, Rob bilang, saya sangat mencintaimu. Jangan terlalu mengkhawatirkan aku. Tidurlah dengan tenang. Jadi itu kata-kata terakhir sebelum Rob meninggal. Akhirnya
di situ tuh base camp ngambil keputusan ya bahwa Rob meninggal jam 4:30 pagi pada tanggal 11 Mei. Ya cukup sedih sih, gue juga ngedenger percakapan antara Rob dan istrinya itu melalui kontak radio itu kan. Istrinya ada di negaranya, Rob lagi ada di rute pendakian Everest. Dan lagi mengandung. Lagi ngandung 7 bulan istrinya juga. Terus yang dari tim peserta tim squad gimana itu? Berhasil semua apa enggak? Alhamdulillah, kalau dari tim squad itu semuanya berhasil. Berarti cuman dari tim Rob doang yang 1 doang tuh sama 2 sama guide-nya itu ya? Iya. Yang selamat itu ya. Jadi Rick, korban jiwa pada saat waktu itu tuh ada 8 orang. 4 dari tim Rob, 1 dari tim squad sendiri, dan 4 itu dari tim ekspedisi lain. Oh, dari tim ekspedisi lain. Iya, dari tim ekspedisi lain juga ada korban juga. Salah satunya dari tim ekspedisi Taiwan itu, Rick. Jadi korban-korban dari tim Rob itu, Rick, Rob, Hansen, Yasuka yang cewek tadi, sama Haris. Haris tuh guide-nya. Yang waktu mau nolong itu juga hilang. Sebetulnya Haris tuh udah di base camp, Rick. Karena waktu itu mau nolong Rob, dia juga ikut hilang. Akhirnya korban meninggal dari tim Rob itu ya ada 4 orang itu. Satu guide, 1 leader, 2 peserta. Pesertanya itu kan Hansen sama Yasuka. Leadernya kan Rob sendiri, guide-nya itu Haris. Dan dari tim squad itu cuma squad sendiri aja, leadernya doang. Yang gue bilang dari camp 4 itu juga dia udah fisiknya udah tertati-tati kan, udah ini kan. Cuman karena maksain aja. Apa yang bisa diambil dari perjalanan ekspedisi Rob dan squad ini menuju ke puncak Everest, yang menurut gue ya seharusnya mereka ini nggak meninggal dunia gitu loh. Iya. Apa yang janggal gitu loh? Ya kalau menurut gue keputusan Rob. Kenapa? Yang nggak tegas. Ketika Hansen memaksakan untuk naik, padahal Rob sendiri kan yang bilang jam 2 sampai atau nggak sampai turun. Ya, nah akhirnya mungkin karena ngelihat perjuangan Hansen juga nih gitu kan, akhirnya si Rob ini luluh gitu kan. Ya terlepas dari hal itu, ya kalau pendakian ini kan nggak mudah, rawan toh, ya harusnya tegas gitu, udah turun gitu kan. Iya sih. Ya mungkin itu salah satunya juga sih yang bikin janggal ya. Rob bikin peraturan tapi Rob sendiri yang melanggar. Iya. Nggak tegas lah. Kalau kata orang Indonesia mah, nggak enakan. Gitu. Ya ternyata bukan orang Indonesia aja ya yang bikin peraturan buat dilanggar juga. Betul. Ternyata orang luar negeri juga sama. Dan Rick, korban-korbannya pun ada beberapa yang nggak ditemuin. Salah satunya Haris dan Hansen. Itu nggak ditemuin mereka. Kemana hilangnya itu nggak ada. Berarti Rob ditemuin ya? Ada Rob mah. Rob itu pernah pesen ke istrinya, kalau gue meninggal ya biarin aja gitu loh di situ, nggak usah dibawa balik. Oh gitu. Iya. Cuman emang begitu Rick, kebanyakan Rick. Kebanyakan orang-orang yang meninggal pada saat pendakian ke Gunung Everest itu jasadnya nggak dibawa pulang, dibiarin aja di situ. Di Mount Everest. Di Mount Everest itu. Bahkan ada kan jasad yang paling terkenal itu yang warna hijau gitu loh, sepatu hijau gitu, sepatu gunung hijau itu kan terkenal itu di Everest itu jasadnya. Green Boots itu namanya jasadnya. Yang dibawa balik pada saat itu tuh cuma Yasuka. Itu pun atas izin dari suaminya. Karena gini Rick, untuk ngevakuasi jenazah dari Gunung Everest itu Rick, itu modalnya lebih besar daripada pendakian itu. Akhirnya tetap dievakuasi. Ya setelah beberapa bulan itu juga sih. Pakai helikopter dievakuasi lah Yasuka, dibawa balik ke Jepang. Akhirnya disemayamkan lah Yasuka di Jepang. Sisanya yang meninggal dibiarin di rute pendakian Everest. Dan 2 dari tim Rob juga nggak ditemukan tuh jenazahnya. Karena yang terpeleset itu Rick, Haris sama Hansen itu yang tiba-tiba hilang, nggak tahu kemana itu. Terus kalau misalkan Rob dan Scott itu
nggak dibawa. Ketika ada pendakian, ketemu kali yang lihat kali ya? Banyak. Jenazahnya banyak, ya? Banyak. Jadi ini sekedar informasi aja, Rik. Jadi kalau lo ngedaki ke Everest itu, lo bakal nemuin banyak mayat yang masih utuh, membeku itu utuh. Ya karena dingin kan? Iya. Banyak lo nemuin mayat itu banyak di sepanjang jalan rute di area dead zone itu ya. Di area dead zone itu justru. Di balik itu semua mereka orang-orang yang hebat sih. Iya, petarung itu. Orang-orang yang hebat. Mereka berjuang di dataran tinggi di atas 8.000 yang dimana tubuh manusia itu nggak dirancang buat ada di sana, buat tahan di ketinggian tersebut. Iya. Tapi mereka akhirnya ya tumbang juga. Akhirnya tumbang juga meskipun sudah berkali-kali berhasil gitu. Ya jadi ya cukup segitu aja lah cerita tentang Everest Disaster tahun 1996 ini. Seru nih. Cukup mengenaskan sih. Iya, mengenaskan banget. Ya, yang lo bilang tadi sih. Rob tidak tegas dengan peraturan yang dia buat sendiri. Betul. Gue sampai narik napas. Oke ya, kalau gitu ya. Jadi sebelum gue tutup, Rick, mungkin ada informasi-informasi yang gue sampaikan sedikit melenceng atau ada yang kurang. Ya, kalian bisa kasih tahu gue melalui kolom komentar di bawah ini. Kita ngobrol di kolom komentar. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya yang lebih seru dan menarik lagi. Gua Erik Moko, gua Gia Geol. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.